Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan kalimat utama, gagasan utama, dan pola pengembangan paragraf. Yang kemarin sudah ikut Zoom, yang hadir di Zoom, mungkin sudah sedikit paham ya. Kita akan kembali mengulang materi ini agar lebih paham. Diperhatikan sampai selesai. Coba teman-teman perhatikan peta pikiran yang ada di salin dia. Jadi cara menemukan gagasan utama atau menentukan gagasan utama, terlebih dahulu kita harus menentukan kalut atau kalimat utama. Jadi gagasan utama itu ada dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu ada di 3 tempat. Ada di A, B, dan C. A itu awal, namanya deduktif. A awal namanya deduktif. B belakang namanya induktif. Dan C campuran namanya invariatif. Nah, jadi gimana sih ciri-ciri jika kalimat utama ada di awal paragraf atau deduktif? Yang pertama, terdapat repetisi. Ada yang tahu repetisi itu apa? Repetisi itu pengulangan. Jadi misalnya pada kalimat pertama ada kata ujian nasional, nanti di kalimat kedua ada juga kata ujian nasional atau singkatannya UN. Kemudian yang kedua, terdapat rujukan atau kata rujuk. Kata rujuk itu berupa ini, itu, tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat kata ganti orang. Kata ganti orang itu berupa dia, mereka, nya, kamu, kalian, gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Lalu bagaimana jika kalimat utamanya ada di belakang? Nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama tentu saja simpulan. Itu ada 3 ya. Sebenarnya ada 3, cuma saya tulis 2. Jadi ciri kalimat utama yang ada di belakang atau induktif, yang pertama itu adalah merupakan simpulan. Dan yang kedua, terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi antar kalimat berupa oki, osi, dan dede. Ayo, siapa yang tahu kepanjangan dari oki, osi, dan dede? Oki ini kependekan dari oleh karena itu. Kalau osi, oleh sebab itu. Dan dede adalah dengan demikian. Kemudian yang ketiga, terdapat simpulan yang berupa penegasan. Jadi ada kata jadi atau bahkan. Nanti kita lihat lagi contohnya, oke? Dan kalimat utama yang ada di C atau yang di campuran itu ada kedua ciri A dan B. Jadi ada ciri dari induktif dan ada ciri dari deduktif. Ada ciri dari repetisi, ada rujukan, ada kata tunjuk, kata ganti orang, dan ada kesimpulan. Ini adalah contoh yang deduktif atau yang di awal paragraf. Atau yang di awal paragraf ya. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Lihat bagian yang berwarna hitam itu merupakan kalimat utamanya. Kenapa? Apakah terdapat ketiga ciri tersebut? Ketiga ciri yang repetisi, rujukan, atau kata ganti orang? Kita lihat ya, kita buktikan. Jadi lihat, dibaca dulu. Tentu saja sebelum teman-teman menentukan gagasan utama atau kalimat utama, terlebih dahulu kita harus membaca teksnya. Dampak ujian nasional atau UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Alasannya, dari situ saja sebenarnya teman-teman sudah tahu, oh ini mah deduktif nih. Kenapa? Karena pada kalimat keduanya ini sudah jelas-jelas memberikan alasan atau memberikan penjelasan terhadap kalimat
pertama. Berarti dari kata alasannya, koma, wah ini mah deduktif. Langsung saja teman-teman tandain, oh ini deduktif. Tapi karena kita mau mencari cirinya, jadi ayo kita cari cirinya dulu. Yang pertama kan terdapat repetisi. Ada tuh. Ada kata UN. Tadi pada kalimat pertama ada kata UN, pada kalimat kedua ada kata UN juga. Jadi ketiga ciri yang tadi, yang terdapat repetisi, terdapat rujukan, terdapat kata ganti orang, itu nggak harus ada semua, cukup salah satunya. Langsung, oh berarti ini deduktif nih, udah tandain. Itu berarti kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Jadi dampak ujian nasional atau UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Itulah kalimat utamanya. Dan gagasan utamanya juga ada di situ. Apa sih gagasan utamanya? Gagasan utama itu bisa eksplisit atau tidak tampak atau menggunakan bahasa kita sendiri atau kesimpulan kita sendiri. Dan yang kedua implisit. Implisit itu ada di situ. Jadi ditulis sama dengan kalimat utama. Coba, dampak ujian nasional terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan. Jadi, maaf tadi ada iklan. Jadi gagasan utamanya ini bisa dampak ujian nasional terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Boleh. Gagasan utama yang lainnya boleh, dampak ujian nasional terhadap kemajuan dunia pendidikan masih dipertanyakan banyak orang, juga tidak apa-apa. Itu tadi gagasan utama dan kalimat utama ya. Kita berarti sudah menemukan tuh gagasan utamanya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi ya. Kemudian induktif. Nah, yang induktif ini berarti ada di mana kalimat utamanya teman-teman? Ada di belakang. Kita baca dulu. UN memang bertujuan baik untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Namun, jika sistem yang digunakan kurang terpetakan, sulit dijadikan sebagai sarana pemetaan mutu pendidikan. Apalagi setiap kali UN berlangsung masih saja terjadi kebocoran kunci jawaban yang mencederai nilai kejujuran. Masalah ini benar-benar harus mendapatkan perhatian serius daripada pengambil kebijakan karena UN ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Di sini memang ada repetisi pada kalimat kedua yaitu UN, tapi ini bukanlah deduktif karena pada belakang paragraf, bagian belakang paragraf ini ada kata masalah ini, berarti menyimpulkan dari kalimat sebelumnya, dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadilah ini adalah paragraf induktif atau kalimat utamanya ada di belakang paragraf. Kemudian apa sih gagasan utamanya? Gagasan utamanya berarti kan tadi kalimat utamanya masalah ini benar-benar harus mendapatkan perhatian serius daripada pengambil kebijakan karena UN ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Diingat-ingat lagi gagasan utama terletak pada kalimat utama. Jika kalimat utama sudah ditemukan, teman-teman bisa menyimpulkan gagasan utamanya itu apa atau menentukan gagasan utamanya itu apa. Jadi gagasan utama yang ada di sini adalah masalah ini harus atau masalah ujian nasional harus mendapatkan perhatian serius karena UN ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Dan yang ketiga adalah campuran atau invariatif atau variatif. Nah, campuran ini ciri-cirinya ada pada ciri deduktif dan ciri induktif. Jadi ada A dan ada simpulannya. Lihat, dibaca lagi. Ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Berbeda dengan ide yang berarti akal pikiran, ide dalam hal ini menjadikan seseorang mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu karya. Hal inilah yang menjadikan suatu karya dapat bernilai tinggi dan berharga. Intinya, kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Jadi ada A-nya, ada awal itu merupakan kalimat utamanya dan
kemudian disimpulkan lagi. Itu intinya itu. Jadi itulah letak kalimat utamanya. Jadi bagaimana gagasan utama yang ada di paragraf invariatif ini? Gagasan utamanya teman-teman cukup menggunakan yang belakangnya, yang kesimpulannya, intinya gitu. Jadi langsung gagasan utamanya. Kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Oke teman-teman, nanti pertemuan selanjutnya kita akan kembali mengulik gagasan utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M.